Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang fotosintesis. Saya ulang, fotosintesis adalah proses yang mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Ini adalah persamaan fotosintesis yang sederhana yang kita kenal, yaitu CO2 plus H2O dengan cahaya, dengan energi cahaya menjadi C6H12O6 plus O2. Nah, pada fotosintesis ada beberapa reaksi yang harus kita kenal ya. Ada 2 tahap, yaitu reaksi terang dan siklus Calvin atau yang kita kenal reaksi gelap. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah struktur struktur kloroplas ya. Jadi saya ulang lagi bahwa fotosintesis itu terjadinya di kloroplas. Kloroplas itu adanya di mesofil ya, di mesofil, yaitu di jaringan palisade dan jaringan spons. Nah, tepatnya yaitu di dalam kloroplas. Nah, kloroplasnya sendiri, nah bentuknya tuh seperti ini ya. Ya, ada grana dan ada stroma. Nah, seperti ini ya, ada grana dan ada stroma. Nah, grana ini adalah kumpulan dari tilakoid ya. Tilakoid yang kemudian membentuklah grana. Dan kloroplas itu dilindungi oleh 2 membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Nah, pada tilakoid itu ada klorofil. Jadi klorofil itu letaknya ada di tilakoid. Di membrannya ya, membran tilakoid ini dia memiliki klorofil. Disitulah terjadinya reaksi terang. Jadi reaksi terang nanti terjadinya di grana sini. Tepatnya itu di membran tilakoid ya. Grana itu kumpulan tilakoid ya yang ada di dalam kloroplas. Nah, stromanya adalah cairan di mana nanti akan terjadi reaksi gelap atau siklus Calvin ya di stroma. Jadi perhatikan struktur dari kloroplas ini. Saya ingatkan lagi. Ini adalah kloroplas. Nah, yang bulat-bulat hijau ini adalah tilakoid-tilakoid yang berkumpul dan disebutlah granum atau grana. Dan di sekelilingnya itu adalah cairan yang disebut dengan stroma. Nah, fotosintesis terjadi di mana? Terjadi di grana dan di stroma. Karena fotosintesis ada 2 reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap, maka di grana ini adalah tempat terjadinya reaksi terang. Dan di stroma ini tempat terjadinya reaksi gelap. Nah, selain tadi kloroplas, dalam fotosintesis kita juga harus memahami tentang cahaya. Karena ingat, foto artinya cahaya. Nah, cahaya yang diperlukan yaitu energi cahaya yang berasal dari matahari yang merupakan energi elektromagnetik ya yang bergerak dalam bentuk gelombang. Nah, untuk fotosintesis, energi cahayanya adalah yang disebut visible light atau cahaya tampak, yaitu yang ada di antara ultraviolet dan infrared, panjang gelombangnya di antara kedua cahaya ini. Nah, panjang gelombang dari visible light atau cahaya tampak yaitu antara 380 nanometer sampai 750 nanometer. Warnanya itu berurut dari yang panjang gelombangnya terpanjang sampai yang terpendek adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, panjang-panjang gelombang ini akan memancarkan cahaya-cahaya dengan warna yang berbeda-beda. Oke, nah panjang gelombang cahaya ini berkebalikan dengan energinya, dengan kekuatan energi. Artinya, semakin panjang gelombangnya, maka semakin rendah energinya. Itu maksudnya ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana dengan hubungan cahaya tadi dengan kloroplas? Nah, kita mengenal tentang klorofil. Klorofil itu disebut pigmen ya. Pigmen itu apa? Pigmen itu adalah substansi atau suatu zat kimia yang menyerap cahaya tampak dan juga bisa memantulkan cahaya tampak. Nah, pigmen itu akan terlihat bagaimana, yaitu tergantung cahaya tampak mana yang dipantulkan. Maka pigmen itu akan terlihat warna seperti itu. Nah, misalkan saya ulang lagi ke sini ya. Kan ada cahaya dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, ini adalah cahaya.
Nah, ada pigmen yang bisa menyerap cahaya ini, ya, cahaya tampak ini, tapi juga bisa memantulkannya. Saya kasih contoh, yaitu klorofil. Klorofil ini, klorofil A, klorofil B, dia menyerap beberapa cahaya tampak dan memantulkan cahaya tampak yang berwarna hijau, sehingga kelihatan klorofilnya itu jadi berwarna hijau. Oke, sebaiknya kalian mengerti itu. Nah, ini gambar ini adalah gambar yang menjelaskan dari beberapa spektrum warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Sebenarnya cahaya mana yang paling efektif atau yang paling memberikan aksi terhadap fotosintesis? Nah, ini percobaan ini dilakukan oleh Theodor W. Zelman. Percobaan ini ingin membuktikan atau ingin mengetahui warna cahaya mana yang paling efektif untuk fotosintesis. Nah, jawabannya adalah cahaya biru, violet, dan merah paling efektif dalam fotosintesis. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Angelman bisa menjawab pertanyaan ini? Ya, coba perhatikan gambar ini. Bagaimana Angelman bisa menjawab bahwa cahaya biru, violet, dan merah paling efektif dalam fotosintesis. Silahkan kalian memikirkannya. Nah, nanti saya akan sambung lagi untuk membahasnya. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.